Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kayena dhamma savanam eta manggalam utama. Selamat pagi semuanya. Terima salam Buddhis dari saya. Namo Sanghyang Adi Buddha. Namo Buddhaya. Nama saya Ruston Teru. Saya berasal dari Wihara Dharma Aura. Akan membawakan sebuah topik yang berjudul 3D atau 3D. Nah, D-nya itu adalah dokter, dukun, dan dhamma. Nah, jadi setiap orang itu pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Atau di sini ada yang pernah nggak pernah sakit? Nggak ada ya. Semua pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Nah, kalau sudah sakit itu biasanya badan kita rasanya lemas, makan pun nggak nafsu, tidur pun nggak nyenyak. Pokoknya mau melakukan suatu aktivitas juga rasanya sangat gak enak. Nah, penyakit itu ada berbagai macam, mulai dari yang ringan seperti flu atau batuk sampai ke yang tidak bisa disembuhkan. Contohnya seperti AIDS, Ebola, MERS. Nah, dan biasanya kalau kita sudah sakit itu kita harus mencari cara agar sakit kita itu cepat disembuhkan. Nah, biasanya ada 3 alternatif yang dicari pada saat kita sedang sakit. Yang pertama, di dokter. Nah, sudah umum mendengar kalau misalnya sakit itu kita perginya cari dokter, karena dokter adalah orang yang kerjaannya menyembuhkan orang yang sakit. Biasanya dokter akan memberikan resep, kemudian menyuruh kita untuk minum obat, ada yang bisa ditelan atau yang dalam bentuk diminum. Nah, kalau penyakitnya sudah lumayan parah, pada umumnya orang-orang itu carinya ke dokter di luar negeri. Alasannya karena kalau dokter yang di sini itu skillnya kurang atau peralatannya kurang canggih. Padahal kan belum tentu ya. Bisa jadi dokter di sini atau dokter yang di sana belajarnya itu dari sini. Baru D yang kedua, dukun. Nah, biasanya orang-orang yang pergi ke dukun ini, dia orang yang takut makan obat, takut dioperasi, takut disuntik, atau karena nggak mau makan obat dokter yang banyak jenisnya. Nah, biasanya kalau dukun ini dia akan menyuruh kita untuk membeli ramuan-ramuan atau resep yang sulit untuk mencarinya. Contohnya seperti uban kuda lah, atau bulu ketiak ular yang rasanya sangat sulit untuk mencarinya. Nah, baru dukunnya akan bilang kalau bahan-bahannya biar si dukunnya aja yang cari, tapi harganya ditambah jadi lebih mahal. Nah, ada juga dukun yang mengobati dengan cara melihat telapak tangan, garis telapak tangan. Wow, rasanya aneh, tapi ya begitulah yang terjadi. Baru di yang ketiga adalah dhamma. Pengobatan secara dhamma itu sebenarnya sangat mudah, namun banyak orang yang tidak mau mempraktekannya. Kalau pergi ke dokter itu biasanya harus mengeluarkan biaya, dan pergi ke dukun juga begitu. Tapi kalau pengobatan secara dhamma ini sangat murah, bahkan bisa tanpa menggunakan biaya. Tapi pada umumnya orang-orang tidak suka berobat secara dhamma karena harus duduk mendengarkan ceramah atau duduk bermeditasi, karena biasanya orang-orang itu tidak suka namanya duduk sampai bermenit-menit
untuk melakukan meditasi, rasanya membosankan. Padahal dengan bermeditasi itu kita memusatkan pikiran kita pada suatu objek, contohnya pernapasan, yang nantinya akan membuat fungsi dan kerja dari sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini atau jaringan atau organ-organ tubuh kita itu bekerja lebih optimal sehingga mampu mengganti bagian-bagian sel yang rusak dengan cepat. Akibatnya penyakit kita itu pun jadi cepat hilang. Nah, dan akan tetapi perlu kita ingat bahwa pengobatan secara dhamma ini memang terdengar sulit, tapi tetap bisa asalkan kita berkeinginan kuat untuk melaksanakannya. Nah, di sekian dhamma desana pada saya pada siang hari ini. Ada yang punya pertanyaan? Silakan. Ada? Tidak ada ya? Oke. Nah, jadi inti dari topik pembahasan yang saya bawa pada hari ini adalah bahwa sehat itu sangat mahal harganya. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita ini dengan sebaik mungkin agar kita dapat melakukan berbagai hal-hal positif baik untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan kita, dan kita mampu mengembangkan Buddha Dharma yang nantinya akan berguna bagi diri kita sendiri ataupun bagi yang ada di lingkungan kita. Oke, sekian dhamma desana saya pada siang hari ini. Terima salam Buddhis, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.